Kemudian Allah menyempurnakan sifat Bani Adam dengan sifat basiron. Sifat basir adalah anugerah Allah kepada manusia untuk menyaksikan, menjadi sifat penyaksi yang menjadi pelengkap penyempurna antara sifat akal dan sifat nafsu manusia dan sifat pendengaran. Sebuah akal manusia yang berisi dengan ilmu, dia tidak akan sempurna ketika dia tidak memiliki sifat penglihatan. Karena ujung tombak daripada sifat akal itu adalah sifat penglihatan. Maka dari itu Allah menyempurnakan sifat manusia itu dengan sifat penglihatan yang diwakilkan oleh dua buah mata manusia. Di sini yang harus kita bedakan antara sifat basir dan sifat alim. Sifat basir tentu menyaksikan apa yang ada di depan mata. Namun sifat alim, dia lebih tinggi, dia bisa menyaksikan walaupun tanpa sifat mata. Namun kelemahan sifat akal, dia tidak akan bisa mengetahui sesuatunya jika tidak disempurnakan oleh sifat basir. Maka keterkaitan sifat akal dan sifat mata itu menyatu di dalam kepala manusia. Begitu manusia melihat, akalnya berproses memikirkan. Inilah awal orang itu untuk menyaksikan dan berpikir. Inilah sifat-sifat yang baik bagi orang untuk mencari suatu kebenaran yang merupakan suatu proses manusia untuk mendapatkan ilmu. Disinilah Allah memberikan kebebasan manusia untuk berpikir, untuk menyaksikan dan untuk melihat benar apa tidak apa yang Allah ucapkan, Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran benar atau tidak. Maka Allah membuktikan Quran itu kepada mata untuk menyaksikan tanda-tanda kebesarannya. Jika akal tidak disempurnakan oleh mata, lalu apa yang akan disaksikan oleh akal? Tidak ada yang dilihat, tentu akal tidak akan berpikir. Maka dari itu, ketika Nabi Ibrahim tidak melihat kenyataan orang-orang musyrik menyembah patung, tentu akal Nabi Ibrahim tidak akan berproses mencari sebuah kebenaran hakiki tentang hak-hak Tuhan yang berhak untuk disembah. Maka jika kita tidak punya mata, tentu kita tidak akan berpikir. Maka dari itu, ketika kita mau berpikir, suatu syarat mutlak yang jangan ditinggal, mata itu harus menyaksikan apa yang bisa dia saksikan. Banyak kita melihat suatu permasalahan jiwa batin manusia itu goyah, susah, galau, gelisah, rusak. Dikarenakan apa? Mata dipaksa untuk menyaksikan dan melihat hal-hal yang di luar kemampuan mata, yang tidak dipersiapkan oleh mata menyaksikan, yaitu keinginan nafsu untuk melihat, menyaksikan hal-hal yang bersifat gaib. Inilah suatu penyakit bagi manusia ketika dia dihadapkan pada sesuatu yang tidak dia yakini ataupun yang belum dia yakini. Nafsu memaksa matanya untuk membuka, menyaksikan hal-hal yang sifatnya gaib. Dan akal yang secara logika tidak mampu menalar kenyataan unsur gaib, semakin menambah ketidakyakinan tentang hal-hal yang gaib. Semua berawal dari keinginan nafsu yang tidak takdim, tidak tunduk. Sebagaimana tadi, ketika telinga dengan hati menyatu, mendengar dan sami dan taat, maka ketika nafsu tidak terima jalur khusus ini, maka nafsu ingin membuktikan apakah benar semua itu, lalu memaksa
matanya untuk melihat yang gaib, lalu memaksa akalnya untuk berpikir di luar batas kemampuan. Lantas bagaimana cara kita mensikapi permasalahan jiwa kita yang ingin tahu tentang hal-hal yang gaib? Allah juga melebihkan manusia di dalam sifat akalnya. Allah memberikan anugerah kepada akal untuk berpikir secara ilmu, secara ilmu filsafat, secara ilmu hikmah, secara ilmu kias, secara ilmu tamsil, untuk menguak hal-hal yang berhubungan dengan sifat gaib. Apalagi sesuatu yang tidak mudah dijangkau oleh penglihatan mata, tentang sifat Zatullah, sehingga Allah mengatakan di dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, la tudrikul absara wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Shadaqallahul adzim. Allah tidak bisa dijangkau oleh mata, namun Allah memerintahkan kepada manusia apa yang bisa dijangkau oleh mata itu adalah sesuatu yang telah Allah wujudkan, sesuatu yang telah Allah ciptakan, itu sebagai media, sebagai bahan untuk berpikir secara filsafat, berpikir secara ilmu, bukan berpikir secara spontan. Apa yang kita lihat, apa yang terrespon di dalam pikiran kita, apa yang terrespon di dalam nafsu dan kalbu kita. Ini yang kadang-kadang manusia inginkan secara spontan, tidak terbiasa berpikir secara filosof, tidak berusaha berpikir secara filsafat atau kias. Maka apa yang dia saksikan yaitu apa yang dia yakini. Namun ketika mata tidak bisa menyaksikan apa yang dia saksikan, dia protes, dia berontak. Hal ini pun juga pernah terjadi di antara Bani Israel. Ketika Allah memerintahkan mereka untuk beriman kepada Nabiullah Musa setelah mendapatkan kitab di Bukit Tursina, mereka Bani Israel mau mengatakan, aku akan beriman kepadamu Musa jika mataku telah melihat Allah dengan nyata dan terang. Maka disambarlah petir oleh malaikat sehingga matilah mereka semua. Hal ini menjadi suatu pelajaran bagi kita. Jika kita ini ingin mengenal Allah, mengenal lewat jalan ilmu, mengenal lewat jalan ilmu. Jika kita memaksa mengenal Allah lewat jalan mata, Allah telah mengajarkan manusia sebagai Rabbul Alamin. Alam ini yang bisa kita saksikan. Maka untuk mengenal Rabb, kita wajib mengenal alam, baik alam jagat besar maupun alam jagat kecil, baik alam semesta maupun alam diri kita. Untuk pun itu kita masih untuk mengenal kedudukan Rabb, pengatur alam, pencipta alam, pendidik alam. Ini pun harus diawali daripada mengenal alam. Dan itu pun puncak setelah mengenal alam, kita mengenal Rabb. Maka ketika kita mengenal alam kecil diri kita, man arafa nafsahu, barang siapa mengenal dirinya sendiri, baik secara sifat zahirnya, sifat jasadnya, alam kecilnya, dia mengenal Rabbul Alamin. Faqad arafa rabbahu, maka dia akan mengenal Rabb. Di sini ada derajat, kita masih diperkenalkan sama kedudukan derajatnya Rabb. Rabbi dalam bahasa Indonesia dikatakan Tuhan, atau Rabb, pengatur, pendidik, guru. Dan ini pun kita belum mengenal asmanya. Siapa Rabb sesungguhnya? Man Rabb buka. Siapa Tuhanmu? Siapa Rabbmu? Tentu dijawab setelah mengenal alam. Tuhanku yang mengenalkan aku adalah yang menciptakan alam ini, aku mengenal Rabb. Tetapi kita masih sebatas mengenal Rabb. Jika kita melihat susunan surat Fatihah, kedudukan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jika kita balik dari alam Rabb naik ke Allah, lalu ke Alhamdulillah, naik ke Ar-Rahman Ar-Rahim, naik ke Ismullah Allah, barulah kita itu dikenalkan dengan
asma Allah, innani anallah, dengan menyaksikan tanda-tanda alam yang mewakilkan sifat wujud Allah sebagai Rabbul Alamin. Itulah pentingnya mata kita dengan sifat basir wajib untuk menyaksikan sesuatu yang bersifat zahir yang mampu disaksikan. Jika tidak, dikhawatirkan kita akan ingkar dan menerak batas-batas kodrat penciptaan mata untuk menyaksikan yang sifatnya zahir.